Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dan saya percaya kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita dapat bersama-sama sekali lagi pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi hari ini, saya senang sekali membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa dan saya akan mengaminkan doa kita selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, terima kasih Yesus Kristus atas pimpinan-Mu sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami satu lagi kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini ya Bapa Syurgawi. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami masuk di dalam ibadah online kami Bapa, kami mau menyerahkan pribadi kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah kehidupan kami Bapa, agar kami Tuhan, agar dibentuk dan diubah lewat daripada firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar lagi ya Bapa Syurgawi. Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah ini Bapa, kami mau menyerahkan ibadah online ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari mula pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap anak Tuhan yang melayani dalam ibadah online ini Tuhan, siapapun mereka Bapa. Saya percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Lebih-lebih lagi Tuhan, anak Tuhan yang akan memberitakan Injil pada pagi hari ini, Engkau memberkati kehidupan dia Bapa. Dan juga apa yang kami dengar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami jadikan sebagai panduan kehidupan kami ya Bapa Syurgawi. Terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih dan selamat beribadah. Bye. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita datang kepada Dia pagi hari ini. Ajaib Kau Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
mulia. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Yesus Kristus. Bapa, sekali lagi Tuhan, kami mau datang kepadamu saat ini Tuhan. Dengan hati yang lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah Bapa. Oh, haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, selamat pagi. Saya senang sekali berjumpa dengan kita sekali lagi pada minggu ini, pada pagi hari yang diberkati Tuhan ini. Saya yakin dan percaya ada berkat Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kita untuk sepanjang pagi hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, ada kuasa Tuhan yang menyertai-Mu, ada pimpinan Tuhan yang ajaib yang menghidupi Anda, dan kamu merasa pemeliharaan Tuhan yang agung, yang luar biasa bagi hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati, sebelum kita meneruskan pembelajaran firman pada pagi hari ini, saya senang sekali untuk mengajak kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Dan saya pimpin kita di dalam doa yang kedengaran. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menyertai hidup kami. Tuhan telah memimpin kami sepanjang hari-hari yang lalu sampai saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang agung, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami benar-benar mengakui bahwa apapun yang telah kami lalui, baik yang kami namakan sebagai yang terbaik maupun yang biasa-biasa, bahkan hal-hal buruk sekalipun dalam hidup kami, tidak ada satu perkara pun terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas kami. Dan biarlah hidup kami berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah hidup kami berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa terus menerus. Kami mau belajar firman-Mu. Kami mau terus duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau dijadikan seperti yang Tuhan mau.
dan berbicaralah Tuhan, sebab kami senantiasa siap mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan yang diberkati, pada minggu-minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana supaya kita dapat berbuah dalam Tuhan. Dan firman Tuhan itu telah kita pelajari, dan saya yakini benar-benar bahwa kalau kamu sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan, setiap kali firman Tuhan disampaikan, saya yakin dan percaya kamu mengerti. Hari ini kamu sudah mengerti mengapa kita perlu berbuah, dan bagaimana berbuah itu kita sudah mengerti sangat-sangat. Dan saya yakin dan percaya apabila kamu sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran firman, kamu akan menikmati berkat Tuhan yang ajaib, yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Pada pagi hari yang diberkati ini, kita akan mulai belajar satu tema lagi, yaitu kasih yang sempurna. Kita kembali lagi untuk mengingat tentang kasih Tuhan. Kita kembali lagi mengingat tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan itu buat saya, bagaimana besarnya kasih Tuhan itu buat saudara. Dan kita kembali mengingat bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal ajaib di dalam hidup kita, bukan karena kita harus mengalami hal yang luar biasa itu, tetapi karena Tuhan mau. Mengapa Tuhan mau? Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini dan seterusnya kita akan belajar tentang kasih yang sempurna yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat firman Tuhan untuk dasar bagi tema kita sepanjang bulan ini dan seterusnya adalah di dalam Yohanes 3:16. Di situ kita tahu bahwa firman Tuhan dalam bahagian keseluruh ayat itu berkata tentang kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan yang diberkati, dalam bahasa Yunani kasih dijelaskan dengan 4 kata. Kata yang pertama adalah eros. Kasih eros bercakap tentang cinta antara pasangan, cinta antara suami istri, cinta dengan kekasih kita, sama ada dia lelaki atau perempuan. Nah, eros itu berbicara tentang emosi, berbicara tentang perasaan yang timbul karena cinta, yang timbul karena ikatan, ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ada untuk kata kasih yang kedua, bagaimana orang-orang Yunani menjelaskan kata kasih yang kedua itu adalah filio. Filio ini adalah berbicara tentang kasih persaudaraan dan persahabatan kepada saudara-saudara kita, dengan sahabat kita, bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Itu selalu orang-orang Yunani menggunakan perkataan filio. Untuk yang ketiga, orang Yunani menjelaskan kasih dengan kata ini, yaitu storge. Stoge, minta maafkan saya, stoge. Stoge ini adalah ungkapan ataupun kasih. Orang Yunani mengungkapkan kasih stoge kepada orang-orang yang ada ikatan darah dengan dia, ibu bapak, adik-adik. Jadi kasih yang dihasilkan, kasih yang untuk mendefinisikan persaudaraan yang dekat seperti ada kaitan darah itu, orang Yunani selalu menggunakan kata stoge. Dan tapi yang terakhir adalah kasih agape. Agape, dia berbicara tentang kasih Tuhan. Dan Yohanes 3:16 sebenarnya membicarakan tentang kasih agape. Itu sebabnya kita melihat bahwa kasih yang sempurna hanya datang dari Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat kasih yang sempurna itu? Kita dapat melihatnya, mengertinya di dalam Yohanes 3:16. Seperti yang kita dapat hafal dan selalu kita hafalkan ini. Anak-anak Tuhan yang diberkati, apabila saya merenungkan tentang kasih ini, saya selalu menggolongkan ataupun mengkategorikan kasih itu kepada 2 kategori saja. Yang pertama, kasih itu menuntut. Sebab kasih itu berkata jika ataupun sebab. Ini jenis kasih yang pertama.
Saya mengasihi kamu karena. Saya mengasihi kamu sebab. Saya mengasihi kamu jikalau kamu melakukan itu dan ini. Nah, eros, filio, stoge, semua ini menuntut sesuatu, kasih yang menuntut. Tetapi apabila kita melihat kasih Tuhan, apabila kita memandang kepada kasih Tuhan, sangat luar biasa sekali. Sebab kasih Tuhan tidak menuntut tetapi memberi. Kasih Tuhan berkata walaupun kita bersalah, Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Walau apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan agape adalah ungkapan kasih Tuhan yang terdalam buat saya dan saudara, bahkan untuk semua orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Ternyata kasih yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu berarti bahwa kasih Allah itu mencakup keseluruhannya, menjangkau semua manusia. Bahkan dunia ini dikasihi Tuhan. Semua isi dunia ini dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi manusia yang ada di dalam dunia ini. Tuhan juga mengasihi binatang-binatang yang ada dalam dunia ini. Bahkan Tuhan mengasihi alam ini. Meskipun kita mengerti bahwa dunia ini sudah rosak dan dirosakkan oleh iblis. Dan secara spiritual dunia ini sudah dirosakkan. Tetapi secara nyata yang kita lihat, secara nature yang kita lihat, dunia ini masih perlu dipertahankan. Dunia yang kita hidupi hari-hari ini masih menjanjikan hal-hal yang indah. Sebab dunia ini juga adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi semuanya itu. Siapapun saudara, meskipun kamu berkata bahwa saya ini tidak berguna, kamu berkata bahwa saya ini orang berdosa, kamu berkata bahwa kamu tidak layak, kamu berkata bahwa kamu ini bukan siapa-siapa, dengar baik-baik. Kepada kamulah kasih Tuhan itu. Dan pagi hari yang diberkati ini, Tuhan berkata kepada Anda, aku mengasihi kamu. Anak-anak Tuhan, di kesempatan kita untuk merenungkan kesempurnaan kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang sempurna hanya datang daripada Tuhan. Kasih yang sempurna hanya kita nikmati di dalam Tuhan. Nah, di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 berkata begini, Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah kerinduan Tuhan. Tuhan mau tidak ada seorang pun yang terhilang. Itu sebabnya selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, marilah kita mengungsikan Injil. Marilah kita membicarakan berita baik yang daripada Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kita. Orang yang mengenal kita, ataupun juga kepada orang yang tidak mengenal kita sekalipun. Dengan cara apa sekalipun, mari kita beritahu mereka bahwa kita ada Tuhan yang mengasihi. Dan Tuhan sedang mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan mengasihi orang yang kepadanya dia berkenan. Dan orang yang tidak layak untuk dikasihi juga, Tuhan tetap mengasihi dia. Bagaimanapun ukuran manusia secara manusiawi, Tuhan memandang berbeza. Manusia selalu melihat sesuatu itu dengan tuntutan. Sebagaimana yang kita mengerti bahwa kasih yang dari manusia selalu menuntut. Kasih yang dari manusia selalu berkata, jika kamu berbuat itu dan ini, maka saya mengasihi engkau. Karena kamu ada ikatan persaudaraan dengan saya, maka saya mengasihi kamu. Karena kamu adalah adik, abang saya. Karena kamu sahabat saya mengasihi kamu. Tetapi kasih yang ajaib daripada Tuhan, kasih yang sempurna daripada Tuhan selalu berkata, walaupun Anda jahat, Tuhan berkata, aku mengasihimu. Walaupun Anda berdosa, Tuhan berkata, aku mengasihimu. Nah, bagaimana Tuhan dibuktikan? Tuhan membuktikan kasih-Nya melalui anugerah-Nya yang besar. Dan apabila kita lanjutkan pembacaan kita adalah
Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Anak-anak Tuhan yang diberkati, kasih Tuhan dibuktikan melalui anugerahnya yang besar. Anugerahnya adalah Yesus Kristus sendiri kepada kita. Yesus, yaitu Kristus Tuhan kita, Dia telah menjadi korban penghapus dosa kita. Yesus yang adalah Kristus Tuhan kita menjadi pendamaian antara kita dengan Bapa Surgawi. Dan pendamaian yang Tuhan lakukan itu bukan karena dituntut, tetapi itu karena kerelaannya sendiri. Itu karena keinginan Tuhan sendiri. Itu karena Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Itu sebabnya bukan karena usaha manusia, dan itulah maknanya anugerah itu. Itulah maknanya anugerah kebaikan Tuhan yang tidak terukurkan. Dia yang mengasihi kita, Dia yang bertindak melakukan sesuatu untuk kita, maka kita menerimanya penuh dengan syukur. Anak-anak Tuhan yang diberkati, korbannya Yesus Kristus di atas kayu salib itu bukan satu yang terpaksa Tuhan lakukan, tetapi karena Dia ingin, Dia mau, dan Tuhan berkehendak demikian. Itu adalah kehendak dan rencana Tuhan sendiri bagi kita, sehingga kita mengerti bahwa kasih yang daripada Tuhan adalah kasih yang sempurna, yang tidak mungkin dapat tergantikan. Dan alangkah baiknya kalau saya dan saudara memiliki kasih seperti Tuhan, dan kita harus bergaul dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Dia, menikmati kasih-Nya, tenggelam dalam kasih-Nya, maka kasih Tuhan juga akan meresap dalam kita. Dan sebagaimana Kristus mengasihi, maka setidak-tidaknya kita juga dapat mengasihi seperti Tuhan, meskipun tidak sesempurna Dia, tetapi kita dapat mempraktikkan, menyatakan kepada dunia, menyatakan kepada community kita, menyatakan kepada masyarakat sekitar kita bahwa kita memiliki kasih. Anak-anak Tuhan yang diberkati, pekerjaan anugerah itu adalah Dia memberikan iman. Selanjutnya di ayat seterusnya dalam Yohanes 3:16 ini adalah yang percaya beroleh selamat, yang tidak percaya itu akan dihukum. Berarti bahwa pekerjaan anugerah itu adalah Dia mengerjakan di dalam kita, sehingga di dalam kita timbulnya iman. Dan apakah iman itu? Iman adalah keyakinan. Iman pistio itu atau pistis itu adalah keyakinan kokoh akan Injil. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman, sifat iman itu adalah dia menjadi dasar. Sifat iman itu dia menjadi bukti atas segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu menimbulkan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Iman itu juga akan menimbulkan kerinduan dari dalam hati kita untuk mentaati Tuhan. Kita mentaati Tuhan sebab kita beriman kepada Dia. Kita tunduk, kita taat, kita setia kepada Dia sebab kita beriman kepada Tuhan. Dan semua ini dikerjakan oleh anugerah Tuhan yang telah kita terima. Anak-anak Tuhan yang diberkati, begitu sempurnanya kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan kerinduan saya adalah, mari, karena begitu sempurnanya kebaikan Tuhan buat saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita melihat kebesaran anugerah Tuhan itu? Apakah selama ini kita melihat kebesaran
kasihnya, kesempurnaan kasihnya Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan apa yang kita telah buat, apa yang sudah kita muat untuk meresponi kasih Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kita. Ayo mari, jangan berhenti memberitakan Injil. Dengan cara apa sekalipun dan dimanapun Anda berada, kita boleh saja memberitakan Injil, mengungsikan kebaikan Tuhan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui media-media sosial yang kita ada. Dimanapun kamu suka, sama ada kamu suka di Instagram, kamu suka di Facebook, kamu juga suka di Twitter barangkali, kamu mungkin suka di mana-mana tempat media sosial yang kita ada. Ayo beritakan Injil. Katakan kepada semua orang bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita maha segala-galanya. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi dengan kasih-Nya yang sempurna. Jemaat-jemaat Tuhan, saya berdoa supaya mulai saat ini kita kembali lagi untuk menghayati kasih Tuhan dan mulai menghidupi satu cara hidup yang hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Mari kita, kalau kita mau menikmati dan merasakan kasih yang sempurna itu, satu-satunya cara adalah kita balik kepada Tuhan. Kita bermula daripada Tuhan, menghayatinya bermula daripada Kristus Tuhan sendiri. Dan apa yang dapat kita buat? Mari kita kongsikan Injil. Mari kita memuridkan lebih banyak orang lagi. Mari kita bina siapapun. Kalau kamu telah pernah mengikuti SMY dan kamu ada anak bina, hubungi dia lagi, tanya kabar dia, dan berusahalah untuk membina hubungan antara kamu dengan dia. Pemuridan harus kita teruskan dalam apa keadaan sekalipun. Di tengah-tengah pandemik seperti ini sekalipun, kita tetap melaksanakan kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, yaitu supaya Injilnya diberitakan terus. Dan kita tidak berhenti untuk memuridkan, membentuk pribadi-pribadi kita. Kita mau supaya kita dijadikan sama seperti Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna itu. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan sampai di sini untuk pagi hari ini. Saya mau berdoa bagi kita, siapapun kamu. Kalau kamu sudah mulai lemah dalam hal mengasihi, ini waktunya untuk kita kembali lagi kepada Tuhan. Mari bangkit lagi, bangkitkan kerinduan Anda untuk mengasihi lagi. Mungkin kamu sudah tidak mengasihi diri. Kadang-kadang kamu lupa mengasihi diri sendiri. Kasih selalu berkata kepada diri kamu sendiri dulu. Bagaimana kamu dapat mengasihi orang lain kalau diri kamu sendiri kamu tidak mengasihinya? Cobalah mengasihi diri kamu sendiri. Hargai diri kamu dan hormati diri kamu. Pelihara diri kita, pelihara kesehatan kita, dan barulah kita hal itu juga akan mengalir kepada orang lain. Pelihara kebersihan diri di mana-manapun kita berada, karena kita di tengah-tengah pandemik ini. Jaga diri kita. Jagalah apa yang dapat kita lakukan. Memang banyak hal yang kita tidak boleh lakukan, sebab itu bahagian Tuhan. Tapi yang Tuhan telah beri kepada kita menjadi bahagian kita, menjadi tanggung jawab kita. Mari kita lakukan dengan konsisten. Biar nama Tuhan ditinggikan dalam hidupmu. Dan saya berdoa supaya kamu terus dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Tunduk kepala dan saya mau berdoa bagi Anda. Saya tidak lupa berdoa untuk mereka yang memberi persembahan dan persepuluhan, karena ini juga adalah bahagian dari ibadah kita. Dan mari kita beribadah kepada Tuhan dengan tidak melupakan satu pun daripada ibadah yang Tuhan mau supaya kita lakukan setiap hari. Minggu ini adalah minggu kita beribadah. Hari Minggu ini, setiap kali hari Minggu adalah waktu di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar ada kebaktian secara fisikal, tapi inilah kebaktian kita secara online. Mari kita beri waktu kepada Tuhan. Beribadahlah, datang pada Dia. Setiap kali hari Minggu, waktunya adalah waktu untuk Tuhan, waktu untuk memuliakan Dia. Duduk kepala dan saya mau berdoa bagi kita. Bapa di surga, saya bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami telah mulai belajar lagi tentang kasih yang sempurna, di mana kami diingatkan bahwa kesempurnaan dalam hal mengasihi itu hanya kami dapat di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan telah menyatakannya itu melalui anugerahnya yang ajaib, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang Dia beri kepada saya
Tuhan yang diberi kepada semua manusia yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesempatan ini Bapa, dimanapun anak-anak-Mu berada, saya memohon supaya di dalam hati mereka Tuhan bangkitkan kerinduan untuk lebih mengasihi lagi. Hidup di dalam kasih dan mempraktikkan kasih kepada semua orang. Pertama-tama kepada orang yang dekat dengan mereka, orang yang selalu mereka berjumpa, dan kepada community mereka, juga kepada gereja di tempat di mana mereka beribadah dan berbakti bersama-sama. Saya berdoa ya Tuhan kepada pemimpin-pemimpin gereja ICW Victorious, berkati para pemimpin gereja ini ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan, mari Tuhan bawa kami dalam satu kesatuan. Biar kami terus maju di dalam pimpinan, penyertaan, dan pemberkatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di institusi kerajaan di dalam gereja ini, yang sekarang ini mereka bekerja. Engkau menyertai mereka. Kalau ada di antara mereka yang bekerja di rumah, mari Tuhan Engkau sertai, pimpin, urapi pekerjaan mereka. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan ketika mereka bekerja. Sabada mereka terpaksa masuk ke pejabat setiap hari dalam keadaan seperti ini, atau mereka bekerja di rumah, Tuhan mari Engkau pimpin, mari Engkau sertai mereka. Kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan ini yang sakit, jamah mereka Tuhan dan beri kesembuhan kepada mereka. Dimanapun mereka berada, kami percaya mukjizat Tuhan belum berhenti, dan Tuhan akan menjamah, memberi kesembuhan kepada semua anak-anak Tuhan ini. Saya juga mau berdoa bagi para pelajar IPTS atau bagi anak-anak Tuhan yang belajar sekolah rendah sekalipun, yang bersekolah secara online. Tuhan Engkau memimpin, memberi hikmat, memberi kesabaran kepada ibu bapa yang sekaligus menjadi tempat pertanyaan kepada anak-anak kalau ada hal-hal yang mereka tidak paham di dalam pembelajaran mereka secara online itu. Tuhan Engkau terus-menerus memberi hikmat, memberi kesabaran, dan memberi pimpinan kepada anak-anak Tuhan yang masih belajar. Untuk anak-anak Tuhan yang masih kecil, Tuhan Engkau sertai kami, Engkau berkati kami. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada dan siapapun mereka, tanpa dapat menyebut nama mereka satu persatu, hamba yakini bahwa di situ ada berkat Tuhan, di situ ada pimpinan, di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa buat mereka. Oh, terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar nanti kami mau memberi, dan biarlah pemberian kami berkenan di mata Tuhan. Kami tahu bahwa pemberian, baik itu persembahan, persepuluhan maupun derma, itu adalah ibadah kami. Itu adalah cara kami menabur di dalam Tuhan. Dan mari Bapa, biarlah kami menabur dan kami dapat memberkati banyak orang, sehingga dengan itu nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami, apalagi untuk kehidupan kekal kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan mari katakan sama-sama, amin. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.